Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita telah sampai ke pelajaran ketiga dalam kitab Taqrirat Sadidah, bab ibadah, bab fiqh taharah. Kita sampai masih kita bahas masalah air. Naam. Kemudian kata Syekh di sini, masail fil ma'il mutanajjis. Masail, ada beberapa hukum tentang air yang mutanajjis. Soalnya kemarin kan kita terakhir bahas air yang ketiga, yaitu apa? Air yang jatuh dalamnya najasah. Dan kita bilang, supaya sebagai peringatan, kita bilang bahwa ketika air di bawah 2 qullah jatuh najasah, itu langsung jadi najis. Walaupun tidak ada perubahan, tetap hukumnya apa? Najis. Nah, kemudian air kalau lebih dari 2 qullah, maksudnya itu air banyak. Kalau jatuh dalamnya najasah, kemudian ada perubahan dalam salah satu sifatnya, maka hukumnya itu najis juga. Tapi kalau jatuh dalam air banyak itu najis, tapi tidak ada perubahan sama sekali, maka hukum ini masih suci, air bisa pakai untuk mandi dan wudu. Nah, atau apa? Atau membersihkan najis. Nah, kemudian ada beberapa masalah tentang apa? Tentang al-ma' al-mutanajjis. Yang pertama, nomor 1 kata Asy-Syaikh di sini, idza kana al-ma'u katsiran, ketika air banyak, wa waqa'at fihi najasah, kemudian jatuh dalam air banyak tersebut najasah, walakin syakakna, tapi kita masih ragu, hal taghayyara am la, apakah air yang banyak ini berubah atau tidak, ada perubahan atau tidak. Maka kalau masih kita ragu, apakah kita boleh bersuci atau kita wudu atau mandi atau membersihkan najis dengan air ini atau tidak. Ini masalahnya. Jadi kita kita kembali jelasin gimana. Ketika air banyak. Kemudian yang kedua, air banyak tersebut itu jatuh najis. Kemudian kita ragu apakah ada perubahan atau tidak. Kenapa? Karena kita tahu bahwa kalau air banyak jatuh dalamnya najasah, kemudian berubah salah satu sifat, itu jelas najis. Tapi sekarang kita belum yakin bahwa ini perubahannya. Bahwa ini apakah berubah gara-gara najis atau tidak. Belum yakin, masih ragu. Apakah kita boleh wudu dengan air ini atau tidak? Kata Syekh, na'am tajuzu taharatu bihi. Ya, boleh kita bersuci dengan dengan air ini. Kenapa? Li'annal asla fihi taharah, karena asal masalah ini adalah atau masalah air itu asalnya asalnya at-taharah. Naam. Baik. Berarti kemudian yang kedua, masalah kedua, idza kana al-ma'u katsiran wa taghayyara. Ya, hal yang kedua, ketika air banyak wa taghayyara, kemudian kemudian berubah. Kemudian berubah. Tapi pertanyaan di sini kita ragu, walakin syakakna, kita ragu, hal taghayyur bi tahirin am bi najis. Perubahan ini sebabnya gara-gara sesuatu yang suci atau sesuatu yang najis. Jadi gini, ada air banyak, kemudian berubah. Air itu sifatnya berubah. Jadi mungkin ada warna berubah, atau bau berubah, atau wangi atau rasanya berubah. Tapi kita tidak tahu asal perubahan itu dari mana. Kita tidak tahu asal perubahan itu dari mana. Apakah itu berubah gara-gara sesuatu yang suci atau berubah gara-gara sesuatu yang najis? Maka apa hukumnya? Kata Syekh, nahkumu bitaharatihi, kita hukum bahwa ini suci, air suci. Kenapa? Li'annal asla, karena asal kalau air itu suci, asal itu air
suci. Naam. Kemudian yang ketiga, idza kana al-ma'u katsiran, ketika air banyak. Wa taghayyara binajis, kemudian berubah air dengan najis. Jadi jelas-jelas sekarang itu airnya apa? Berubah gara-gara najis. Thumma ba'da fatrah, kemudian beberapa waktu syakakna, kita ragu. Hal zalat taghayyuru am la? Apakah berubah ini masih ada atau sudah hilang? Famal hukum, apa hukum? Diulang lagi, ketika air banyak kemudian berubah dengan najis. Jadi berubah, kita ya tahu, oh ini air berubah gara-gara bau najis, ada najis yang jatuh kemudian berubah. Kemudian apa? Setelah beberapa waktu kita kembali lihat air ini, apakah ini perubahan udah hilang atau tidak? Kita masih ragu, apakah berubah ini udah hilang atau tidak? Belum yakin gitu. Apa hukum? Maka nahkumu binajasatihi, kita hukum bahwa air ini najis. Kenapa? Lianna tahaqqaqna najasa, karena kita yakin bahwa air ini najis, karena kita yakin bahwa air ini jatuh dalamnya najis. Tapi dua masalah yang sebelumnya sebelumnya, nomor 1 nomor 2, itu kita yakin bahwa air itu masih bersih dulu. Terakhir kita yakin bahwa air bersih gitu. Tapi yang ragu apakah berubah atau tidak, atau apakah itu berubah gara-gara najis atau tidak. Maka kita ambil yang asal. Asal ini dulu suci enggak? Oh suci, berarti hukumnya suci. Tapi dalam masalah ketiga, ketika air banyak dan kita yakin ada najis yang jatuh dalam air ini, kemudian najis ini merubahkan sifat air, tapi kita setelah beberapa waktu kita ragu apakah ini air sudah berubahan sudah hilang atau tidak. Maka hukumnya kita ambil yang asal, yaitu masih ada najis gitu. Itu apa? Itu masalah yang ketiga. Kemudian yang berikut, al-ma'fuwat minan najasati fil ma'. Apa yang dimaafkan dari hal-hal yang najis ketika jatuh dalam air. Ini penting sekali. Apa sesuatu yang najis tapi masih tetap dimaafkan kalau sudah masuk air, maka air itu bisa dipakai lagi gitu. Yang pertama, yu'fa fil ma'i, dimaafkan kalau ada air, wal ma'i' atau cairan-cairan, jadi nggak harus air. Kemudian cairan, mungkin sob masuk dalamnya najasa, kuah masuk dalamnya, kan itu cair termasuk. Itu dimaafkan dari najis yang jatuh dalamnya, allati yang la yudrikuha tarf, yang tidak bisa lihat dengan mata normal. Al-basar al-mu'tadil, pandangan yang normal, mata-mata yang normal. Jadi kalau ada wadah, dalamnya ada air atau dalamnya ada kuah atau ada makanannya, cair pokoknya. Maka ketika jatuh najis tapi kita nggak bisa lihat dengan mata kita yang normal, maka hukumnya apa? Kemudian apa? Kemudian yang kedua, wal maitatu. Kemudian apa? Wal maitah allati la dama laha sa'il. Ketika juga jatuh dalam air najis, dalam air atau cairan ini, maitah hewan mati tapi tidak berdarah, tidak berdarah, seperti semut, seperti nyamuk. Kan itu hewan semua nggak ada darah. Kalau kita asal zatnya itu nggak ada darah hewan seperti ini. Naam. Apa itu yang la dama laha sa'il, tidak ada darah yang cair? Idza syuqqa, ketika kita pecahin salah satu anggota dari badan hewan ini, airnya itu apa? Airnya itu tidak ada. Maaf, darahnya itu tidak ada. Seperti apa? Di sini kasih contoh, kadzubab. Seperti apa? Seperti lalat. Tapi bisyartain, dengan dua syarat dimaafkan. Berarti kita lihat gambaran masalahnya. Gambaran masalah, ada wadah, ya, ada wadah. Kemudian wadah tersebut itu ada air. Air tersebut ini bersih, suci. Kemudian ada jatuh najis. Ada najis najis yang jatuh dalamnya. Nah, kapan kita hukumnya bahwa ini najis dimaafkan atau tidak? Kita lihat apakah najasa yang ini yang masuk dalam cairan ini
bisa dilihat dengan mata normal. Kalau bisa lihat berarti najis airnya. Tapi kalau tidak bisa berarti itu tidak najis. Kemudian kita lihat apakah misal kalau ada hewan mati masuk dalam air ini. Apakah air ini jadi najis atau tidak? Kita lihat hewan yang mati ini gimana kondisinya. Apakah kalau kita pecahin anggota badannya itu ada darah yang cair atau tidak? Kalau misalnya ada darah yang cair berarti itu najis. Tapi kalau misalnya tidak ada darah seperti lalat, itu hukumnya apa? Masih suci, tapi dengan dua syarat. Syarat yang pertama, alla yakuna bifi'lihi. Jadi kita nggak boleh kita sendiri yang mengambil najis masukin dalam wadahnya. Kenapa? Karena kalau sendiri itu sengaja berarti itu najis, ya udah nggak dimaafkan, tidak dimaafkan. Tapi kalau jatuh sendiri ya itu nggak ada masalah. Maupun hewan yang mati yang nggak ada berdarah, atau hewan yang nggak bisa lihat, najis yang nggak bisa lihat, tetap kita tidak boleh kita masukkan dalam wadah dengan kita sendiri sengaja gitu. Nah, kemudian apa? Wa alla tughayyir ma waqa'at fihi. Misal jatuh sendiri. Tapi syarat yang kedua, nggak apa-apa jatuh sendiri nggak apa-apa, tapi harus tidak merubahkan apa yang dalam wadah ini. Jadi ada perubahan gara-gara najis ini, maka hukumnya tetap najis. Tapi kalau tidak ada perubahan, kemudian jatuh sendiri, itu hukumnya apa? Hukumnya masih suci. Air ini masih suci. Nah, kama qala sahib, seperti dalam Zubad. Zubad itu adalah kitab khusus fikih yang singkat-singkat. Nah, wastathni maitan damuhu lam yasili, itu kecualikan hewan mati yang tidak berdarah, au la yura, atau tidak bisa lihat bitarfi dengan mata, lamma yahsuli, ketika jatuh itu kita nggak bisa lihat. Nah, itu. Nah, kemudian turuqu tathirin an-najis, cara tathir, mensucikan alma an-najis, air yang najis. Gimana cara kita mensucikan? Kata Syekh, yakunu tathiruhu, itu ada mensucikan ma' najis, itu ma' najis, bithalathi turuq, dengan 3 cara. Yang pertama, an yathura binafsihi, itu menjadi suci dengan diri sendiri. Jadi lama-lama itu sudah berubah, jadi suci. Au yazul at-taghayyur bitulil mukth, atau berubah atau hilang perubahan ini bitulil mukth, dengan kita diamin lama, air ini berminggu-minggu itu nggak ada yang gerakin sampai bau-baunya sudah hilang sendiri. Maka hukumnya itu air kembali suci gitu. Wadhaka idza kana qullatain, tapi ini hukumnya ketika lama diamin sudah hilang baunya, atau itu berubah jadi suci sendiri. Kapan? Idza kana qullatain, ketika 2 qullah atau lebih. Tapi kalau di bawah 2 qullah kita tahu ini najis, tetap hukumnya najis walaupun sudah hilang baunya atau hilangnya sifat-sifatnya, tetap hukumnya najis. Nah, kemudian an yathura bi idafati al-ma'i alaih. Kita mensucikan air yang sudah najis dengan cara apa? Kita menambahin air gitu. Kita tambahin air yang suci atas air najis sampai hilang sifat-sifatnya. Maka hukum ini sekarang apa? Hukum ini sekarang adalah suci. Wa yakunu ba'da dzalika qullatain, kemudian itu menjadi 2 qullah. Itu menjadi apa? Menjadi 2 qullah. Jadi ketika kita tambahin itu jadi 2 qullah. Itu hukumnya apa? Hukumnya suci. Naam. Wa hadza ma yusamma bil mukatsarah. Itu adalah yang disebutkan apa? Al-mukatsarah. Apa itu al-mukatsarah? Memperbanyakkan air. Naam. Wala yatuhuru bi idafati najisin alaih bi kabaulin, dan tidak bisa mensucikan ketika kita menambahkan najis atas najis. Itu nggak bisa berubah walaupun sudah jadi 2 qullah airnya, walaupun tidak ada sifat, tetap hukumnya nggak boleh. Kabaulin, seperti apa? Baul, misalnya ada air wadah jatuh dalamnya najis, maka hukumnya najis. Belum 2 qullah kita tambahin air kencing atas ini sampai jadi lebih dari 2 qullah, habis itu baunya sudah hilang, sifat-sifat yang najis sudah hilang. Apakah hukumnya itu najis atau suci? Tetap hukumnya najis, hukumnya tetap najis. Nah, hanya ketika kita tambahin air yang bersih
itu sampai berubah sifatnya jadi suci, maka hukumnya itu suci, nggak masalah. Nah, seperti apa? Seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, cara kita mensucikan air najis, an yathura binuqsanil ma. Perubahan ini menjadi, tadi kan kita tambah air. Nah, sekarang kita mengurangi airnya. Mengurangi airnya itu sekarang menjadikan apa? Suci. Tapi bisyarti, dengan syarat alla yang kusa, tidak berkurang, al-baqi, sisahnya. Ketika kita ambil air kan masih ada sisahnya tidak boleh kurang dari 2 qullah, harus tetap masih sisahnya 2 qullah, harus tetap sisahnya apa? 2 qullah. Kata sahib Zubat, wa in bi nafsihi intafat taghyur, ketika dengan diri sendiri kehilangan berubahannya, wal ma'i, dan air, la ka za'faranin yathuru, tidak seperti za'faran, safran itu yathuru menjadi suci. Jadi hukumnya tetap apa? Ketika kurang dan sisanya masih di bawah di atas 2 qullah, itu tetap hukumnya apa? Suci. Ketika hilang sifat berubah yang najis. Nah, ini adalah 3 cara untuk mensucikan air yang najis. Nah, itu apa? Itu air yang najis. Silakan ada pertanyaan tentang hal ini. Silakan, kalau ada pertanyaan baru kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ibu-ibu. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, yang dikatakan 2 qullah tuh berapa meter kali berapa meter? Kalau dengan meter, kemarin itu kita jelasin ya kayaknya, atau enggak? Kayaknya enggak. Kalau misalnya dengan meter itu begini ya, yang saya tahu dengan dira, dengan tangan, ukuran tangan yang standar. Jadi dira'un wa ruba'. Ini kan 60 cm, berarti 80 cm lebar, 80 cm ke dalam, 80 cm panjang. Kalau ada wadah ukurannya seperti ini, itu berarti sudah 2 qullah. Ini sudah apa? Sudah 2 qullah. Yang Paham satu ya? lagi yang satu lagi tadi Syekh, yang nomor 3, yang mensucikan air yang lebih 2 qullah, mengurangi airnya. Maksudnya gimana caranya tuh Syekh? Jadi gini, ada air lebih dari 2 qullah. Jadi mungkin kita najasahnya jadi di atas. Akhirnya kita ambil air hanya yang di atas aja. Sampai kita menghilangi najis yang atas. Itu kan sekarang kita ambil air sama najasah. Berarti kita membersihkan air najis dengan mengurangi air. Ini caranya seperti ini gambarannya. Tapi syaratnya sisanya nggak boleh di bawah 2 qullah, harus tetap 2 qullah ke atas. Gitu maksudnya. Oh gitu. Terima kasih Syekh. Ya, sama-sama. Silakan ibu-ibu, ada pertanyaan? Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau untuk cicak itu mengalir atau tidak Syekh darahnya? Iya, cicaknya gimana itu? Kalau kalau cicak itu sudah kalau hewan mati sudah termasuk yang najasa yang bisa lihat dengan mata, maka itu tetap hukumnya nggak boleh. Kalau air di bawah 2 qullah. Kotorannya itu juga termasuk ya Syekh? Kotornya ya, jadi hukumnya semua terjadi itu sama hukumnya ketika air di atas 2 qullah atau air di bawah 2 qullah. Kalau air di bawah 2 qullah masuk cicak itu, tai cicak itu, tetap hukumnya najis walaupun tidak ada perubahan. Tapi kalau yang lebih dari 2 qullah kita tinggal ambil, habis itu jadi suci. Nah, kalau berubah kita harus perubahannya harus hilang. Seperti apa yang tadi kita jelasin. Kalau berubah juga harus airnya 2 qullah dulu kan Syekh? Iya, kalau berubah berarti harus 2 qullah supaya untuk najis gitu. Misalnya masuk najasa dalam air yang lebih dari 2 qullah. Misalnya yang cicak.
Itu kan dia lebih dari 2 kullah. Kalau misalnya ternyata ada bau gara-gara cicak ini, maka itu kalau perubahannya masih tetap ada, tetap hukumnya masih najis. Tapi kalau kita ambilin habis itu perubahan hilang, itu hukumnya apa? Hukumnya suci. Yang penting itu apa? Di bawah, di atas 2 kullah gitu. Baik, Syekh. Jazakumullah khair, Syekh. Amin, amin. Silakan, ada yang mau tanya lagi? Baik, ada beberapa masalah tentang air di sini. Kata Syekh, masailu fil ma, beberapa hukum-hukum tentang air. Nomor 1, lana ghuslun wajib, ada mandi wajib. Au wudu'un wajib, atau wudu' yang wajib. Wa ma'uhuma ghairu musta'mal, tapi air tidak musta'mal. Air yang setelah pakai dari mandi atau dari wudu' itu tetap hukumnya tidak musta'mal. Apa gambarannya? Cuman itu gambaran, dikasih contoh-contoh aja. Gambarannya gimana? Yang pertama, gambarannya idza nadhara ghuslan masnunan, ketika nadhar ghuslan mandi yang sunnah. Ka ghuslil jum'ah, seperti mandi Jumat. Kan mandi Jumat itu hukumnya sunnah. Au tajdidul wudu, atau beliau nadhar memperbarui wudu. Fahuma fardan. Nah, sekarang kan itu jadi wajib. Kalau nazar itu wajib, maupun nazar mandi atau nazar wudu tetap hukumnya apa? Wajib. Naam. Tapi wa ma'uhuma ghairu musta'mal. Air yang kita gunakan di mandi yang Jumat, yang kita telah dinazarkan, atau wudu yang memperbarui wudu itu, air yang sisa ini itu air yang ciprat atau air yang turun dari anggotanya itu tetap masih hukumnya apa? Tidak musta'mal. Kenapa? Li'annahuma, karena dua-duanya, yang air bekas mandi atau air bekas wudu memperbarui wudu itu lam yarfa'a hadath, tidak mengangkat hadas. Wa wujubuhuma 'arid, dan kewajiban ini bukan dari zatnya wudu yang wajib karena hadas atau mandi karena mandi wajib, tapi itu 'arid dari samping, dari apa? Dari samping, dari sesuatu yang di luar. Wal ibratu bil asal, dan kita hanya melihat asal. Kalau asalnya itu mandi gara-gara sebab junub atau haid nifas, itu wajib. Terus wudu itu wudu kenapa? Karena berhadas, berarti itu wudu wajib. Berarti itu kalau air yang bekas dua-duanya itu enggak ada air musta'mal sudah. Tapi kalau mandi kan sunnah, mandi Jumat sunnah. Berarti air yang digunakan di mandi Jumat itu kalau misalnya jatuh ke ember lagi sampai banyak-banyak itu hukumnya masih bisa pakai untuk wudu wajib atau mandi wajib, seperti ini. Itu masalah yang pertama. Masalah yang kedua, lana ma'un mutanajjis, kata ada air najis fi awanin muta'addidah. Jadi dalam beberapa wadah. Jadi ada 3 wadah atau 3 ember. Setiap ember ada air yang dalamnya jatuh najasah. Jadi 3-3-nya semua jatuh dalamnya najasah. Tapi kalau kita lihat ember-embernya kan masih di bawah 2 kullah. Kemudian kita dikumpulkan dalam satu wadah besar. Apa hukum air ini? Jadi 3 wadah, kalau sendiri masing-masing itu najis. Kita kumpulin dalam wadah yang besar. Apa hukum air ini? Apakah jadi suci atau tidak? Ketika sudah mencapai 2 kullah dan tidak berubah, ketika sudah kumpul, sudah digabung 3 wadah ini, kemudian ternyata mencapai 2 kullah dan tidak berubah, maka hukumnya itu suci, bisa digunakan untuk wudu, untuk mandi. Walaupun kita pisahin setelah itu, kita kembalikan ke wadah lagi, hukumnya apa? Hukumnya tetap apa? Hukumnya tetap suci gitu. Wa illa, tapi kecuali kalau misalnya ada berubahan atau belum mencapai 2 kullah, maka hukumnya itu tetap hukumnya najis, tidak bisa menggunakan untuk untuk suci, wudu atau mandi, seperti ini. Nah, masalah yang ketiga, ma suratu, apa gambar ma'in balagha mi'ata kullah, air sudah mencapai 100 kullah, bukan hanya 2 kullah ya, tapi 100 kullah. Walakinnahu najis, tapi masih najis. Air sudah mencapai 100 kullah. Kemudian tetap hukumnya masih najis.
ma'a annahu lam yataghayyar, sedangkan itu nggak ada perubahan. Gimana? Jadi air 100 qullah tidak ada perubahan, tapi hukumnya tetap najis. Gimana? Kata Syekh di sini, itu suratu dzalika gambarnya fil ma'il jari, air yang ngalir. Kemudian tempat ngalir air ada satu najis, sesuatu yang najis yang berhenti. Jadi air yang ngalir pasti lewat di mana? Lewat di atas najasa ini. Jadi semua air yang lewat atas najasa itu hukumnya najis. Hukumnya apa? Hukumnya walaupun sudah 1000 qullah tetap hukumnya apa? Najis. Itu najis itu tapi selama masih ngalir ya. Selama masih ngalir. Tapi kalau kumpul di satu tempat sampai jadi 2 qullah lebih di satu tempat itu jadi suci semua. Tapi selama lewat di tempat najis, masih di sungai atau sungai yang kecil ya, yang misalnya apa ngaliran itu masih seperti pipa atau seperti apa gitu, maka hukumnya itu apa? Hukumnya suci. Hukumnya suci ketika kumpul di satu tempat, hukumnya apa? Hukumnya suci. Seperti apa? Seperti ini. Nah, itu gambar yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, ma suratu ma'ain, apa gambar kalau ada 2 air yasihhu tatahhuru bihima infiradan, sah untuk wudu dengan air itu, tapi ketika kita ambil wudu sendiri masing-masing, wadah-wadah masing-masing. Jadi kalau wadah nomor 1 kita wudu sah, kalau kita ambil sendiri wadah nomor 2 juga sah. Tapi kalau kita kumpulin 2 air ini, hukumnya najis, nggak sah untuk wudu. Gambarannya ketika apa? Air di ma'un tahur, air yang suci berubah dengan apa? Dengan tempat ngaliran. Jadi ada tanah atau ada apa? Ada yang putih-putih sampai airnya berubah warnanya, atau misalnya ada lumut, jadi air berubah gara-gara lumut. Kemudian apa? Ditaruh di atas apa? Di atas air yang tidak berubah. Jadi ada satu air wadahnya ada lumut gitu sampai berubah warnanya. Kemudian ada wadah yang suci nggak ada perubahan. Sehingga apa? Kita digabung. Kemudian itu jadi apa? Dua-duanya air jadi berubah sehingga warna air sudah tidak ada warna air sampai jadi apa? Becek-becek gitu. Maka itu tidak boleh kita ambil wudu dari air yang telah tergabung. Tapi selama airnya masih di wadah yang ada lumut, kemudian apa? Air itu berubah hanya sedikit. Kemudian air yang kedua itu di wadah sendiri, itu kan bisa masing-masing itu bisa jadi apa? Ambil wudu dari dua-duanya masing-masing gitu. Tapi kalau gabung sehingga berubah airnya, dua-duanya berubah jadi apa? Jadi tidak disebutkan nama air, maka hukumnya itu tidak bisa diambil apa? Diambil air ini untuk wudu atau untuk mandi. Kenapa? Karena qali anna hadha at-taghayyur, karena perubahan ini yastaghnil ma'u anhu, itu bisa menjaga air dari perubahan ini. Selamanya itu bisa kita menjaga air dari perubahan, maka ketika berubah dengan sesuatu yang kita bisa menjaga air ini, maka hukumnya tidak bisa untuk wudu atau untuk mandi. Hukumnya seperti ini. Mungkin materi itu sampai sini. Silakan kalau ada pertanyaan. Silakan kalau ada mau bertanya. Ini kalau 4 yang terakhir ini, 4 hukum yang terakhir itu hanya jarang terjadi, maka itu masalahnya apa? Cuman sebagai peringatan gitu, mengingatkan aja. Nah, tapi itu jarang terjadi gitu. Nah, silakan kalau ada yang mau tanya lagi. Syekh, bagaimana status air yang di kolam renang, Syekh? Kenapa itu? Kan kita nggak tahu, Syekh, banyak orang di dalam itu. Kadang-kadang ya kita nggak tahu, tapi kadang-kadang ya mungkin ada yang kencing di dalam itu. Tapi Ya. dia lebih dari 20. Iya, itu lebih dari 2 qullah.
Selama kita belum yakin ada orang kencing, itu kan masih kita belum yakin kecuali lihat dengan mata. Kemudian apa air yang lebih dari 2 qullah itu berubah baunya, itu hukumnya najis, nggak bisa pakai. Tapi kalau selamanya itu belum berubah itu tetap masih bisa pakai gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat walau 2 kula tetap nggak najis ya Syekh, kan nggak berubah warnanya. Iya, nggak berubah warna atau bau atau rasa. 3 hal ini harus nggak boleh berubah. Kalau nggak berubah maka hukumnya itu nggak apa-apa, bisa pakai. Kalau campuran kaporit itu suci mensucikan nggak Syekh? Ini kan lebih dari 2 qullah. Kalau apa ini enggak apa-apa, enggak ada masalah untuk wudu atau untuk apa. Karena itu sesuatu yang suci masuk tapi tidak merubahkan sifatnya, yaitu rasa atau bau atau warna. Tetap sifatnya masih ada. Dan kaporit itu kan Termasuk masih suci gitu. suci mensucikan gitu ya Syekh, Iya. tetap ya. Bukan suci mensucikan kalau kita ngomong gitu enggak. Tapi menghilangkan bakteri aja gitu. Iya, nggak maksudnya derajat airnya itu bisa dipakai untuk bersuci nggak Syekh? Iya, bisa. Bisa. Karena sifatnya masih ada gitu. Tidak ada perubahannya. Ya kita kan udah tahu kalau najis pun yang masuk dalam air tidak berubah bisa pakai, apalagi yang suci. Yang apa yang nggak najis gitu. Karena kan khawatir bau kaporit itu kan menyengat sekali. Ya kalau Berubahnya wangi dengan bau kaporit ini kaporit itu baunya kuat, itu kan itu jadi sekarang perubahan seperti tadi yang lumut-lumutnya. Kalau kita taruh lumut dalam air sampai berubah sifatnya, itu nggak bisa pakai walaupun kan banyak air, tetap hukumnya nggak bisa. Tapi kalau masuk tapi nggak ada perubahan, hanya perubahan sedikit aja, itu nggak ada masalah. Kalau air banyak. artinya baunya aja nggak apa-apa ya Syekh ya. Tetap bisa untuk baunya yang sedikit, tapi kalau baunya kuat nggak bisa kan kaporit itu kan ada bau yang sedikit gitu, itu nggak ada masalah. Tapi kalau ternyata baunya misalnya kan ada orang pakai klor, tahu klor? enggak. Klor itu yang kayak bahan dari zat-zat pemutih baju pakaian. Ya backlin. Itu kadang orangnya untuk itu ditambah seperti inilah. Salah satu cara. Tapi kalau sudah muncul baunya kuat-kuatnya itu nggak bisa untuk wudu, untuk mandi. Hanya untuk main kolam renang aja gitu. Oh ya, baik Syekh. Bu, dari yang lain silakan teman-teman. Ada yang mau ditanyakan atau Syekh yang bertanya Syekh? Kalau saya Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ada yang mau tanya. Syekh, kalau mau tanya Syekh, makasih nih ilmunya Syekh. Mau tanya untuk misalkan kita berenang, terus kita niat wudhu, terus langsung kita cemplung gitu, boleh nggak Syekh? Maaf suaranya kurang jelas Ibu. Sebentar ya Syekh. Jadi udah dengar ya, Syekh? Ya jelas sekarang. Jadi gini, kalau misalkan kita berenang nih, sebelum nyemplung kita niat wudhu nih, nawaitu wudhu Iya. Allah Ta'ala gitu kan. Terus langsung nyemplung, itu sah nggak? Ya setelah wudu apa? Putus. Sebelum wudhu, sebelum berenang nih, kita sebelum berenang. Wudu betul kan? Ya kan, sebelum berenang belum wudhu. Belum ya. Kita mau wudhunya itu langsung nyemplung gitu aja. Oh ya niatnya setelah nyemplung itu niat wudu gitu. Sebelum nyemplung kita udah niat wudhu. Terus kita nyemplung ke dalam kolam. Boleh nggak sih? Ya, yang gitu. penting niatnya bersama nyemplung gitu. Kalau sebelumnya pisahannya Iya, maksudnya langsung nawaitu wudhu gitu. Jadi kayak langsung sekalian nyemplung gitu. Iya. Itu nggak apa-apa kalau wudunya seperti ini nggak apa-apa. Tanpa harus
Misalkan wudhu kan berarti muka kepala apa membasuh muka, tangan. Enggak kan kalau nyemplung sudah kan dalam apa ya? Ya hukumnya itu sudah disebut itu sah wudunya sah. Sah ya. Nah, Sama halnya seperti misalkan kita lagi junub, ya ya kan? Terus mandi junubnya sekalian berenang itu bisa. boleh juga ya, saya. Ya lebih baik sudah di air baru niat itu boleh gitu. Yang penting air lebih dari 2 kullah gitu. Oh, di kolam renang maksudnya. Iya, Jadi misalnya sekalian apa ada kolam renang nih, terus habis itu rupanya masih junub, terus sekalian gitu mandi junubnya di kolam renang itu. iya Gak bisa. apa-apa itu. Bisa. Boleh. Ya, khair, masih ya, Syekh. Ya, sama-sama. Nah, ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum, Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syekh, tadi saya agak bingung yang Syekh menjelaskan, misalkan air itu ada walaupun lebih dari 1000 kula, tapi ada melewati najis, akan tetap najis. Maksudnya gimana, Syekh? Apakah misal dalam satu danau ada bangkai, apa seperti kayak gitu, Syekh? Bukan. Jadi gini, Mas, gambarannya itu posisi najis lagi di tempat ngaliran air. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi tempat ngaliran air ini ada mungkin bangkai. Ini sekarang tempat ngaliran itu kecil. Jadi airnya yang ngalir itu belum mencapai 2 kullah pasti. Jadi setiap air lewat di atas najis ini, jadi setelah lewat itu berubah jadi najis. Selama itu airnya masih dalam pengaliran yang kecil, itu hukumnya najis. Walaupun yang lewat ngalir itu 1000 kullah atau 100 kullah, tetap hukumnya apa? Najis. Selama masih dalam pengaliran. Selama masih ngalir dan masih dalam pengaliran. Tapi kalau sudah berhenti dan kumpul di satu tempat yang 1000 kullah atau 100 kullah atau 5 kullah, pokoknya lebih dari 2 kullah kumpul di satu tempat, tidak ada perubahan warna atau bau atau rasa, maka hukumnya suci. Jadi najis hanya posisi saat ngalir aja gitu. Saat ngalir, sudah ngalir atas najis, itu najis gitu. Tapi kalau sudah kumpul berhenti di satu tempat, hukumnya bersih. Kalau danau itu tetap bersih, tetap suci. Oh, berarti yang tempat mengalirnya yang sempit, yang terkontaminasi sama najis tadi itu yang betul. seperti najisnya. Oh ya, paham. Ya. Ya, syukran, Syekh. Afwan. Ya, Afwan, saya mau nanya, Syekh. Nah, silakan. Jadi misalnya sih mau wudhu pakai air hujan gitu, yang jatuh dari genteng, kita nggak tahu posisinya saya. Kalau misalnya ada bangkai tikus gitu, dia ngalir itu berarti nggak sah saya. Kalau yakin ada najis di atas berarti nggak boleh. Tapi kalau nggak yakin nggak apa-apa, boleh gitu. Syukran, Syekh. Yang penting kita yakin. Kalau yakin ada mati terus air ngalir dari hewan mati, ya secara fikih itu nggak bisa karena najis gitu. Baik, ada pertanyaan lagi? Silakan, Bu. Syekh, mau tanya, mungkin ini agak sedikit keluar dari bab, Syekh, tapi berkaitan dengan ini juga. Mungkin kita ibu-ibu nih, Syekh, kalau misalnya bersih-bersih rumah itu kan erat sekali dengan kotoran-kotoran hewan ya, Syekh. Dan kalau itu mau dibersihkan satu persatu, itu menguras waktu kita sekali, Syekh. Betul. Misal contoh, ketika kita ngepel, otomatis kan kadang-kadang kotoran cicak, kotoran apa tuh namanya, ya yang kotoran-kotoran hewan-hewan kecil lah gitu ya, Syekh. Iya. Ini kalau dia itu sampai kering, terus mau dikerik satu-satu, disiram air tuh rasanya, Syekh, kalau satu tuh nggak berat. Tapi kalau misalnya kita harus membersihkan totalitas gitu, agak repot, Syekh. Itu gimana, Syekh?
Jangan sampai numpuk-numpuk, jangan malas bersih aja. Enggak, Syekh. Ini karena erat sekali dengan kehidupan sehari-hari kita gitu loh, Syekh. Kadang-kadang kita jadi apa? Jadi Ya, jadi gini, kalau itu kan lingkungan di Indonesia, kalau mereka nggak bermusuh sama cicak, betul nggak? enggak bermusuh sama cicak, enggak di. Maksudnya gini, jadi gitu di sini saya lihat kalau rumahnya masuk ada cicak yang masuk, mereka itu biasa aja, maksudnya apa nggak apa-apa gitu. Maka itu yang menyebabkan itu banyak kotoran yang kita sampai merepotkan kita saat kita membersihkan. Kalau di Arab atau di rumah-rumah kita itu rumah kita itu misal ada jendela atau ada lubang di jendela itu tetap harus ada itu jaringan, harus ada jaringan yang anti nyamuk gitu sampai nggak bisa masuk hewan-hewannya. Itu caranya gitu supaya menghindari, karena hukumnya tetap harus yang najis tetap harus dibersihkan gitu, tetap yang najis harus dibersihkan. Kecuali amal balwa itu sudah umum bala gitu. Umum bala bala itu maksudnya apa? Sampai kita nggak bisa menghindari. Maksudnya nggak bisa menghindari dari cicak gitu. Sedangkan itu apakah itu kalau nggak bisa, misalnya kita nggak bisa sama sekali menghindari cicak, itu dimaafkan lah. Tapi kalau misalnya itu bisa dihindari dengan kita buat jaringan di jendela, buat pintunya kalau kita masuk ditutup langsung, nggak itu kalau lihat cicak langsung kita bunuhin aja, itu pahala, tahu nggak? Cicak itu kalau kita bunuhin itu pahala besar gitu. Maka dalam hadis orang yang bunuh pahala dalam satu kali pahalanya sekian. Kemudian dalam 2 kali pukul itu lebih kurang dari yang pertama kali. Seperti ini dalam hadisnya. Soalnya cicak ini adalah memiliki sifat-sifat syaitan gitu. Apa maksudnya? Mengganggu manusia. Jadi kalau ada makanan, cicak itu sengaja itu datang kotorin makanan. Misalnya kalau misalnya cicak ini jalan itu melihat makan dari atas sampai dia buang kotoran di atas makanan sengaja gitu. Jadi itu sifat syaitania gitu, sifat setan gitu, seperti ini. Malah itu dalam riwayat kan itu dia cicak itu yang mentiupkan neraka saat yang Nabi Ibrahim itu masukin di dalam neraka, yang cicak itu tiup untuk menambahkan bakarannya seperti ini. Maka cicak perlu dimusuhi gitu dan membuat perang cicak gitu. Kalau Ya, Syekh, ya, artinya dimaafkan lah ya, Syekh, kalau misalnya yang sedikit-sedikit yang membuat kita kewalahan ya. saya nggak bisa diberikan hukum umumnya, soalnya kalau umumnya itu nggak bisa, soalnya kan tergantung orangnya. Tergantung orang, kondisi orangnya bisa dijaga diri dari cicak atau tidak gitu. Seperti ini. Baik, Syekh. Jazakumullah khair, Syekh. Afwan wa iyyakum. Mungkin sampai sini saya karena ada acara malam ini saya masuk cepat, lebih cepat dan keluar lebih cepat. Iya, Syekh, nggak apa-apa, Syekh. Dadakan, tapi daripada kita nggak ngaji, lebih baik kita ada belajaran gitu daripada nggak ada. Mungkin kita tutup aja dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan wa fi ni'amatika fi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi